Halo guys, balik lagi di Hanon Review. Seperti biasa gue bakal nge-review beberapa anime atau karakter yang sedang hot menjadi topik pembicaraan. Tapi kali ini gue bakal ngebahas beberapa karakter anime yang memiliki gelar raja terkuat ya di dalam bidangnya masing-masing gitu. Dan disclaimer dulu, ini gue nggak bakal masukin kayak The Big Three ya, karena The Big Three itu udah di level yang berbeda sih gitu. Gue bakal bahas anime di luar The Big Three itulah ya. Pokoknya langsung aja check it out. Nomor satu ada Gilgamesh ya. Gilgamesh tuh salah satu karakter paling sakti lah dan sombong di dunia Fate series. Dia dijuluki raja para pahlawan atau King of Heroes gitu. Untuk profil singkatnya itu dia itu siapa sebenarnya sih ya? Dia itu adalah raja legenda dari Uruk atau setengah dewa. Bapaknya dewa, ibunya manusia gitu. Sifatnya gimana? Sok royal, nganggap semua orang di bawah dia, tapi kadang bijak juga sih. Dia punya prinsip semua harta di dunia ini ya punya gua gitu. Terus untuk kekuatan dan skillnya gila-gilaan banget. Dia punya Gate of Babylon ya, gerbong harta karun. Ini jurus andalannya. Dia bisa buka portal kemana aja yang nyambung ke gudang hartanya, yang isinya senjata-senjata legendaris dari semua mitologi. Isi gudangnya pun ya kayak pedang, tombak, kapak, bahkan pesawat terbang mitologi. Semua asli dan lebih kuat daripada versi turuannya. Cara nyerang dia itu hujanin musuh pakai senjata kayak hujan dari portal-portal gitu, ribuan senjata sekaligus. Senjata-senjata legend lainnya seperti Enkidu atau rantai langit, rantai sakti buat ikat dewa atau makhluk suci. Makin suci makin kenceng ikatannya. Terus Ea, pedang anti dunia, senjata paling bahaya punya dia. Bukan buat orang, tapi buat hancurin dunia itu sendiri. Kalau dia teriak Enuma Elis, berarti dia mau balikin segalanya dari chaos gitu. Terus ada Vimana ya. Ini pesawat terbang mitologi India kalau nggak salah. Ini buat jalan-jalan di udara sambil nyerang dari atas. Terus untuk skill bawaan lain seperti Jasin atau mata dewa, Sha Nakaba Imru ya. Kalau tulisannya seperti itu. Dia itu bisa lihat masa depan dan tahu semua kebenaran. Susah banget tipu dia. Terus kembali sihir level biasa itu nggak bakal mempan sama dia. Dan kekuatan fisik yang setengah dewa. Nggak cuma jago ngeluarin senjata, tinju dia juga sakit banget gitu. Tapi di samping itu dia juga punya kelemahan. Sombong banget ya. Dia sering ngeremehin lawan dan jarang pukul duluan. Ngapain gue serius lawan manusia biasa gitu pikirnya ya kan. Terus butuh magic power gede banget. Buat pakai jurus-jurusnya itu butuh master yang tenaganya maginya itu ngecas terus gitu. Terus kalau ada master yang summon si Gilgamesh ini ya mau nggak mau masternya itu harus ngasih magic terus menerus gitu, dan secara mustahil untuk manusia biasa yang di dalam dunia Fate pun susah nemuin seperti itu dan bahkan nggak ada gitu. Terus kalau gudangnya disegelin lah, ini jarang banget sih. Tapi kalau dia nggak bisa buka Gate of Babylon, dia cuma pakai tenaga fisik doang. Itu resikonya. Dan penampilan dia di Fate series itu ada di Fate Zero, Fate Stay Night ya, jadi musuh utama, sok berkuasa, pakai baju emas ya. Kalau di Fate Grand Order itu jadi raja yang lebih bijak dan rajin kerja demi rakyatnya ya. Ini versi bagusnya sih Fate Grand Order nih, bukan versi villain ya. Terus versi mudanya kayak Kid Gilly tuh lucu, polos, belum sombong-sombong amat sih gitu. Kenapa dia bisa dibilang terkuat itu secara teori ya, koleksi senjatanya nggak ada batas dan dia punya senjata buat hancuri dunianya. Tapi karena sifat sombongnya, dia sering kalah sama lawan yang sebenarnya lebih lemah. Kalau dia serius dari awal, kemungkinan besar dia menang gitu. Kesimpulannya Gilgamesh itu super kuat tapi super sombong. Kekuatannya hampir nggak ada lawan, tapi sifatnya itu yang bikin dia kalah kadang-kadang kalah gitu. Karakter yang bikin gregetan tapi tetap ikonik sih. Nomor 2 adalah Qin Shi Huang ya, atau Shikote di Record of Ragnarok. Itu tuh kaisar pertama Cina yang nyatain diri sebagai wakil manusia buat gelut melawan dewa-dewa. Dia muncul di ronde ke-7 lawannya Hades ya, raja dunia bawah Yunani. Orangnya tuh seangkuh percaya diri level dewa. Tapi emang ada alasannya. Dia raja yang nyatain Cina dan ngerasa manusia paling top dan mempersatukan Cina gitu. Untuk kekuatan dan jurus andalnya itu ada mata binatang ya. Mata bintang ya. Star Eyes atau Spirit Eyes. Kemampuan itu dia bisa lihat bintang atau takdir orang dalam pertarungan. Ini artinya dia bisa memprediksi gerakan lawan, deteksi titik lemah, bahkan tahu serangan itu sebelum terjadi. Efeknya ya musuh kayak dibaca mainnya dari awal gitu. Hades saja sempat kewalahan untuk lawan skill ini.
Terus ada baju zirah sang kaisar atau Volun Alviter. Ini hasil fusi dia sama Valkyrie Alviter ya. Jadi baju zirah super fleksibel. Dia itu bisa ngeubah bentuk sesuai kebutuhan, buat nyerang, bertahan atau nangkis. Terus jurus utamanya alkimia bentuk. Sentuh senjata atau tubuh lawan, terus dia bisa analisis dan dekonstruksi bentuknya, bahkan balesin serangan dengan cara yang lebih ganas. Terus ada Chi atau level dewa, energi dalam level dewa. Tubuhnya itu diperkuat Chi yang dibikin dia bikin cepat, kuat dan tahan pukulan. Bisa fokus Chi ke satu titik buat serangan mematikan. Jurus tarung ala kaisar pun gaya bertarung dengan elegan tapi mematikan. Kombinasi dari bela diri Cina kuno dan teknik yang dia ciptain sendiri. Terus suka pakai gerakan tangan kosong atau baju zirah yang berubah jadi senjata. Ada juga tekad seluruh Cina adalah tubuhku. Nah, ini mental buff paling kuat. Selama dia percaya rakyat Cina mendukungnya, dia nggak bisa nyerah gitu. Sakit luka dianggap cuma gangguan kecil karena raja harus tetap berdiri. Untuk kelemahannya ya awalnya suka ngeremehin lawan ya, tipikal sifat raja yang sombong. Kekuatannya bergantung sama kepercayaan diri. Kalau mental down dia bisa kalah. Hades ternyata nggak bisa dibaca gampang. Akhirnya pertarungan jadi saling hancur-hancuran. Bagaimana pertarungannya? Ya pertarungannya epic brutal lah. Dua raja dari dunia berbeda saling tukar jurus mematikan. Qin Shi Huang menang karena tekadnya buat ngebuktiin manusia nggak kalah sama dewa. Plus kemampuan baca gerakan dan alkimia bentuknya yang ngalahin jurus maut Hades. Ya kesimpulannya Qin Shi Huang itu Record of Ragnarok itu versi overpowered dari kaisar sejarah. Dia punya kekuatan baca takdir plus baju zirah ajaib plus mental baja. Karena yang bikin kita inget jangan lawan orang Cina yang sok jadi dewa, apalagi pakai armornya Valkyrie gitu, udah pasti kalah gitu. Terus untuk yang selanjutnya adalah Sinbad atau Raja Penakluk ya. Ini paling legend dari anime atau manga Magi the Labyrinth of Magic ya, sama Adventure of Sinbad. Dia tuh karakter yang super ambisius, karismatik abis, tapi juga licik dan manipulatif. Pokoknya punya rencana besar buat ngontrol dunia lah gitu. Kekuatan dan jurusnya itu gila-gilaan. Ada Raja 7, dia itu dikenal sebagai Raja 7 Dungeon. Sinbad itu manusia pertama yang nyelesain 7 dungeon dan dapetin kekuatan dari 7 jin atau dewa yang beda-beda. Jadi kekuatan dia itu kombinasi 7 elemen. Terus ada Household Vessel ya, senjata apa namanya vesselnya gitu. Setiap dungeon kasih dia senjata dan elemen khusus kayak baal, pedang listrik dan petir. Terus jurus andalannya itu Bararaku Saiga ya, geledek raksasa. Terus Valevor, cambuk api dan ledakan. Ada Vokalor, tombak es dan air. Ada Zepar, perisai dan baju jarak bumi dan magnet. Ada Vepar, sayap cahaya dan ilusi. Ada Markokias, palu gravitasi, bisa nambahin berat badan lawan. Dan juga Barbatos, cakar gelap dan kekuatan penghancur. Jin dan equip gila-gilaan ya. Biasanya orang cuma bisa pakai satu jin equip ya, tapi Sinbad bisa fusi beberapa jin sekaligus ya. Kayak badai petir api es gabungan Baal, Velvor, Vokalor buat ciptain tornado penghancur. Terus full jin equip, pakai 7 kekuatan sekaligus, dapat sayap raksasa, armor lengkap, bisa mainin semua elemen. Terus senjata rahasianya adalah Zayin al-Asfar ya, pedang besar warna kuning yang bisa motong dimensi dan ngubah hukum realitas. Ini senjata King's Vessel ya, cuma dia yang punya. Terus kemampuan batin dan strategi, bisa ngelihat dan ngendaliin ruh, partikel takdir atau kehidupan. Karisma level dewa, bisa ngumpulin pengikut kayak 8 jenderal Sindria yang semuanya OP-OP banget. Otak strategi kelas kakap ya, dari bikin kerajaan dagang terkaya di dunia sambil rencanain ambil alih takdir dunia gitu. Ini benar-benar OP nih. Ini sebetulnya kalau menurut gua nih Sinbad itu MC di dunia magi kok gua ya MC-nya aja nggak se-OP itu. Tapi dia bukan pahlawan sempurna ya, saking ambisiusnya dia mau jadi Tuhan yang ngatur semua keputusan di dunia. Alasan dia jadi antagonis di akhir cerita, with spoiler, sering manfaatin orang buat rencana besarnya, bahkan korbannya teman sendiri. Dua sisi, Sinbad muda, idealis versus Sinbad tua, manipulator ya. Kesimpulannya itu Sinbad itu super powerful tapi super complicated ya. Dia bisa ngontrol 7 elemen, punya senjata pemotong dimensi, otaknya jenius tapi moralnya abu-abu. Karakter yang bikin kamu kagum sekaligus kesel ya. Tipikal raja yang maunya semua sesuai dengan keinginannya, bahkan kalau harus jadi villain sekalipun. Ya, manusia terkuat yang nyaris jadi Tuhan, tapi lupa kalau manusianya juga punya kebebasan. Terus ada lagi karakter namanya Julius Nova Chrono ya, atau yang disebut sebagai sang raja penyihir, Wizard King ya. Siapa yang nggak tahu lah.
karakter paling epic sekaligus penuh misteri di anime Black Clover. Dia itu Wizard King ke-28 kerajaan Clover. Dan basically legenda hidup yang ditakuti sekaligus diidolain oleh banyak orang. Itu tuh gimana sih orangnya ya? Tampangnya tuh cowok ganteng rambut putih, mata warna-warni karena magic ya, pakai jubah keren. Sifatnya santai, easy going, suka senyum. Tapi kalau udah mode serius, auranya bikin ciut nyali. Gak suka formalitas, lebih milih dipanggil Julius daripada Lord atau Your Majesty. Terus hobinya itu ngelihat orang pakai magic. Dia punya kebiasaan ngumpulin momen-momen magic orang lain kayak koleksi foto gitu. Unik banget pokoknya. Nah, untuk kekuatan magicnya itu yang bikin ngeri dia itu ya, ada magic atribut ya, Zawar tuh gitu. Bukan, namanya time magic ya. Julius punya magic langka dan paling broken, yaitu magic waktu ya, sihir waktu. Dia bisa ngontrol waktu sesuai maunya gitu. Krono ada namanya kronostatis ya, jeda waktu lokal di area tertentu waktu berhenti dia bisa gerak bebas lawan kayak patung. Ada krono anastasis, putar balik waktu yang buat nyembuhin diri atau ngulang kejadian. Karena serangan mematikan, rewind sehat lagi. Chrono Destroy yang ngehapus bagian waktu dari target, bikin objek atau orang rusak atau aging instan gitu. Pengetahuan masa depan, bisa ngintip beberapa detik ke depan kayak future sight lah. Jadi susah dibikin menjadi lawan gitu. Ada juga mana zone dan mana method level dewa. Mana zone-nya itu luas banget. Bisa detect keberadaan dan magic orang dari jarak yang sangat jauh gitu. Terus bisa nyerap magic orang lain buat dia pakai temporary ya. Makanya dia punya banyak koleksi magic attribute. Terus grimoire dengan 4 daun semagi. Skill bertarungnya yang ngawur lah pokoknya. Itu speed dan precision, gerakannya cepat kayak teleport, pakai time accelerator. Lawan sering gak bisa kekejar gitu. Ada taktikal dan analisis. Dia juga suka main mental, pelajari magic lawan, eksploitasi kelemahan baru serang mematikan. Kayak serangan kombinasi juga ngeri nih. Sering mixing time magic dengan magic lain yang bisa dia curi. Nah, kelemahannya itu ya, yang bikin dia tetap menjadi manusia itu ya, mananya yang terbatas. Magic waktu itu boros banget, dia nggak bisa spam terus. Karena serangan dadakan yang kecepatannya melebihi batas reaksinya, tapi ini jarang banget sih. Terus terlalu kurius, kadang lebih tertarik ngamatin magic lawan daripada ngabisin lawan di tempat gitu. Terus plot twistnya ya, nanti ada kejadian besar yang bikin kekuatannya drastis berkurang. Ini bikin Spen nangis lah ini. Terus momen paling ikonik Julius itu ada yang pertama muncul ngalahin mage dari kerajaan Diamond cuma dengan sekali jentik jari ya. Terus ngajarin Asta dan Yuno tentang arti jadi penyihir sejati. Dan battle lawan musuh kuat yang nyerang ibu kota. Ini fight scene-nya ini bikin merinding sih. Dan kenapa Julius dianggap raja penyihir terkeren ya? Powernya itu unik dan hampir gak terkalahkan. Di dunia Black Clover sendiri kekuatan itu tuh sangat-sangat langka gitu. Dan kepemimpinan yang tanpa arogan lah, mau turun tangan langsung ngayomi rakyat kecil dan masyarakat itu. Mentor yang inspiratif buat generasi muda kayak terutama itu Asta dan Yuno. Tetap humble meski dah jadi legenda. Masih mau belajar lah dari siapapun. Ya, intinya Julius Nova Chrono tuh prototipe wizard sempurna. Power absurd, bijaksana, rendah hati, tapi punya sisi manusiawi yang bikin fans cinta banget. Kalau ada yang nanya siapa wizard terkuat di Black Clover, jawabannya pertama ya Julius. Sebelum ada plot twist tentu sih. Karena waktu ada kekuatan yang paling tak terbendung dan dia yang mengendalikannya gitu. Nah, yang terakhir adalah Agnologia, si Raja Naga. Literally ini juga raja sih ya, walaupun naga. Atau Dragon King. Di Fairy Tail tuh dia antagonis utama yang dibikin semua karakter, bahkan guild Fairy Tail sekalipun ketar-ketir cuma dengan namanya gitu. Jadi dia basically walking calamity kan. Bencana berjalan yang eksis yang cuma buat ngancurin segala sesuatu gitu. Nah, sebenarnya itu siapa Agnologia ya? Awalnya dia tuh manusia biasa, anggota tim Dragon Slayer yang mati-matian bunuh naga. Dan dia juga sebenarnya tuh awalnya emang dokter gitu, dokter yang menjadi dokter desa yang emang setuju untuk berdampingan dengan naga gitu. Tapi karena kebanyakan naga itu, tahu-tahu yang naga mentornya itu kayak takut dengan manusia karena dengar ada Dragon Slayer. Mentor naganya itu ngebunuhin orang-orang di desanya dia tuh jadi benci sama naga. Dan gimana caranya dia bisa membunuh naga ya? Dengan cara ya dia belajar Magic Slayer gitu kan. Nah, awalnya tuh dia cuman mau bunuh naga 1-2 orang doang. Tapi karena kebanyakan bunuh naga plus kesel sama perang, jiwa dan tubuhnya terkontaminasi Dragon Essence sampai jadi monster. Motivasinya itu nggak jelas, intinya dia benci semua hal gitu, naga, manusia, dunia, hidupnya cuma buat ngehancurkan dan ngebunuh gitu kan.
Kekuatannya gila-gilaan sih Arnold ya. Ada Dragon Slayer Magic ya, tapi ekstrim ini. Dia bisa pakai semua elemen Dragon Slayer Magic ya, api, es seperti dan lain-lain. Karena tubuhnya udah nyerap kekuatan banyak naga gitu. Tanpa perlu mode Dragon Force, badannya udah setengah naga permanen. Terus badan naga asli ya, True Dragon Form gitu, bisa berubah jadi naga hitam raksasa segede gunung dengan sayap yang bisa ngancurin kota dalam sekali kibas. Di bentuk naga, dia kebal hampir semua magic. Bahkan magic khusus Dragon Slayer aja udah susah untuk nancepin kekuatannya ke dia gitu. Ada magic canceller atau anti magicnya. Ini yang paling ngeselin sih buat lawan. Dia bisa batalin atau hapus magic lawan cuma dengan dekatan saja gitu. Serius, magic apapun yang dilempar ke dia bisa hilang sebelum nyampe. Kayak punya aura penghapus sihir gitu loh. Terus ada Roar of Apocalypse gitu. Naga lain punya Hoko atau Roar, tapi punya Agnologia itu tingkatnya beda gitu. Satu teriakan bisa ngancurin pulau dan bikin lubang besar di peta. Terbang melalui waktu, time space travel ya. Bisa masuk ke celah dimensi time space. Ini yang bikin dia bisa nge-travel antar waktu dan muncul tiba-tiba. Hampir nggak bisa dilacak atau diprediksi. Terus physical powernya yang nggak ngotak gitu. Cakar, gigi, tampar, serangan fisiknya aja bisa ngebunuh dragon dengan satu serangan. Terus tahan dengan damage level absurd gitu. Pernah kena combo ratusan magic, tapi cuma ngegor sedikit gitu. Tapi dia juga punya kelemahan ya, sedikit banget sih. Kayak kurang skill strategi ya. Dia lebih ngandelin power brutal dan jarang mikir taktiknya. Terus waktu di time space kalau kepergok di dimensi itu dia agak lemah. Terus kesombongan karena dia merasa paling kuat, suka ngeremehin lawan sampai akhirnya kena serangan tak terduga gitu. Nah ini momen-momen legendnya. Ini ya kayak hancurin pulau cuma buat pemanasan ya. Bunuh ratusan naga sendirian di Dragon King Festival. Terus lawan 7 Dragon Slayer sekaligus ya, plus semua wizard terkuat dan nyaris menang gitu. Akhirnya dikalahin dengan kekuatan persahabatan dan plot armor maksimal. Ya, ini Fairy Tail guys. Apa yang kalian harapkan? Kenapa dia dianggap final boss terkuat ya? Kekuatannya itu udah di luar logika dunia Fairy Tail. Hampir gak ada lawan sepadan, bahkan Zeref atau wizard abadi aja hati-hati lah dia gitu. Pure destruction. Motivasinya bukan cuman kuasa atau ambisi, cuman pengen ngancurin semuanya. Bener-bener force of nature yang jahat. Ya, intinya Agnologia tuh representasi kekuatan tanpa terkendali gitu. Dia monster yang tercipta karena perang dan kebencian. Dia kuat banget tapi kosong. Buat fans dia final boss paling memorable sekaligus paling frustrating ya. Soalnya susah banget dikalahin dan kalahnya cuman karena tinjunya Natsu, tinju pelangi. Dia bukan naga juga bukan manusia. Dia adalah kutukan yang berjalan yang lupa caranya jadi keduanya gitu. Nah, ini tadi adalah tipe-tipe raja terkuat dalam dunia anime. Sengaja gue gak ngasih The Big Three karena The Big Three itu beda lah ya. Maksudnya bukan levelnya untuk anime biasa lagi gitu. Walaupun ada beberapa karakter yang melebihi kekuatan dari Big Three ini ya. Tapi ini menurut gue sih. Kalau menurut lu gimana? Komen down below. Bye bye.